lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Orang beriman menurut Alkitab. Orang beriman menurut Alkitab. Kita belajar yang pertama tentang iman. Jadi iman menurut asal kata sama dengan aman yang artinya berpegang teguh atau keteguhan hati. Jadi beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki karena sesuatu itu dapat diandalkan. Maka kalau kita beriman kepada Yesus itu artinya kita berketetapan hati untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus karena Yesus adalah juru selamat pribadinya. Tapi kalau menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi beriman berarti kita meletakkan keyakinan atau kepercayaan kita kepada sesuatu yang kita anggap bisa membuat kita merasa aman karena dia mampu diandalkan. Itu kira-kira beriman ya. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus berarti kita diajak ya untuk meletakkan seluruh keyakinan kita kepada Yesus karena kita tahu Yesus bisa diandalkan, membuat kita merasa aman di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ini pengertiannya ya ada emun, kemudian bahasa Yunani itu iman, kemudian ada dalam bahasa Latin yang sama dengan faith ya. Jadi semuanya memberi pengertian yang sama bahwa iman itu adalah mempercayai, menerima hal itu benar, kemudian bersandar, beriman kepada sesuatu itu berarti berharap penuh kepadanya. Ya, itu kira-kira pengertian iman. Jadi kita akan melihat bagaimana penerapan iman ini dari beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan kualitas imannya yang patut kita teladani. Nah, yang pertama nanti kita lihat bagaimana iman itu bisa kita miliki. Nah, iman yang benar itu bersumber dari Allah. Jadi dalam hidup ini kita sering menempatkan iman kita kepada beberapa hal, tetapi iman yang benar itu bersumber dari Allah. Bagaimana kita miliki? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu kita miliki ketika kita mendengar firman Kristus. Jadi begitu kita mendengar firman, iman kita bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, ada kerinduan yang dalam untuk mendengar firman. Maka iman akan berjalan secara bersamaan dengan kerinduan membaca firman tersebut. Semakin kita beriman, semakin rindu membaca firman, dan semakin kita membaca firman, semakin bertumbuhlah iman kita. Maka kita akan memiliki iman yang menyelamatkan, bukan hanya iman yang membuat kita berkeyakinan pada satu hal, tapi iman itu menyelamatkan. Apa artinya iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bersumber dari Allah yang membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa. Karena kita berdosa, maka kita perlu juru selamat. Karena itu kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat. Mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Nah, kalau iman yang ini dimiliki, maka iman itu menyelamatkannya. Itu yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah memiliki iman ini, artinya sudah percaya kepada Yesus sehingga kita memperoleh keselamatan dari dosa-dosa kita. Sekarang kita lihat beberapa tokoh Alkitab dengan imannya yang patut diteladani. Yang pertama Abraham. Kisah Abraham ada di Kejadian 13. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, ya. Ia menunjukkan imannya dengan langkah-langkah yang
luar biasa yang patut kita teladani. Beberapa bukti di sini ada, yaitu ketika Allah berjanji akan memberikan kepadanya keturunan, sedangkan pada waktu itu usia dan keadaan keluarga Abraham seperti tidak memungkinkan. Tapi karena Allah yang berfirman, Allah yang berkata, Abraham percaya. Disinilah nampak imannya. Ya, ketika Tuhan juga bilang akan memberi keturunan, tetapi ketika keturunan itu diberi, lalu Abraham diminta mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, Abraham tidak banyak bertanya, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Jadi, kalau dikatakan Abraham itu adalah bapa orang beriman, ini dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan imannya yang patut kita teladani. Kemudian kisah Hana. Hana adalah seorang yang mandul dan kemudian mengalami satu penderitaan karena sering diejek oleh Penina. Tetapi ya, kemudian dia datang kepada Tuhan. Walaupun dia mandul, dia percaya kalau Tuhan yang memberi, ya pasti diberikan, pasti sanggup dilakukan. Maka ketika iman itu dilihat oleh Allah ada dalam diri Hana, datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun menunjukkan ya belas kasihannya kepada Hana, kemudian memberikan dia keturunan yang selanjutnya kita kenal dengan nama Samuel. Nanti kisahnya bisa kita lihat di 1 Samuel, sehingga kita bisa belajar banyak tentang iman Hana ini. Kemudian tokoh yang lain yang tidak asing lagi adalah Ayub. Nah, Ayub itu menunjukkan imannya ketika dia kehilangan segalanya termasuk keluarganya, dan kemudian diejek, lalu dia mengalami sakit penyakit ya, sehingga banyak orang yang mengejek imannya, tetapi Ayub tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, karena imannya ini yang kokoh, yang begitu baik kepada Allah ya, Ayub mendapatkan kembali segala berkat, harta dunia, keluarga dan kesehatannya. Nah, Ayub tetap setia dalam ujian imannya. Ya, ini menunjukkan bahwa iman Ayub memang benar-benar teruji kepada Tuhan. Ada perempuan Kanaan yang kisahnya bisa kita lihat di Matius 15 ya. Dia tetap beriman bahwa Yesus bisa ya menyembuhkan anaknya, sekalipun dalam perbincangan itu ya, kalau nanti kita baca di dalam Matius itu ya, Yesus mengacuhkan permintaan dari perempuan ini, tapi karena imannya kepada Yesus, hasilnya Yesus memperhatikan kesusahannya dan menyembuhkan anaknya. Jadi sekalipun dia pada waktu itu dianggap tidak layak menerima berkat, tapi karena imannya yang teguh kepada Tuhan ya, Yesus membuktikan itu bahwa perempuan ini adalah seorang yang sangat beriman, dan iman itu menghasilkan buah seperti apa yang diimaninya. Nah, selanjutnya kita lihat orang yang beriman itu ya nampak dalam pengalaman rohani dan penyerahan dirinya. Jadi kalau tadi dikatakan iman itu aman ya, maka orang yang katanya memiliki iman, maka dia akan merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Itu makanya orang yang beriman itu bahkan di masa-masa sulit pun bisa tetap bersukacita, karena ada penyerahan diri yang penuh ya, sebagai respon atas karya Allah di dalam hidupnya. Jadi setiap orang yang percaya, orang yang mengikut Kristus ya, juga dituntut terus-menerus untuk mampu mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Tuhan. Jadi, ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, nyatalah itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, dalam hubungan iman dengan kehidupan sehari-hari ini penting kita pahami, iman itu bukan hanya sesuatu yang abstrak dalam pemahaman, tapi iman itu juga harus konkret dalam perbuatan. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu bukan hanya dibicarakan, tapi iman itu ditunjukkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka iman Kristen harus dicerminkan dalam aktivitas hidupnya sehari-hari. Dalam perbuatan-perbuatan kita, nampaklah kita adalah orang yang beriman.
kita lihat iman itu di dalam perbuatan bagaimana bisa kita melakukannya. Bisa kita lihat dari contohnya bijaksana dalam menempatkan diri di tengah krisis. Jadi misalnya seperti saat ini ada kasus COVID-19, bagaimana kita tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Orang yang beriman tentu berbeda menghadapinya. Menghormati norma masyarakat, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Jadi tidak lagi selalu mengandalkan diri, tetapi ada pengharapan kepada Tuhan. Tetap setia dalam segala keadaan, memiliki pribadi yang selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa, baca firman, beribadah, itu orang yang beriman. Dan menerima setiap keadaan sebagai berkat daripada Tuhan. Nah, sebagai siswa apa yang bisa dilakukan? Ini beberapa yang bisa dilakukan siswa ya. Kalau kita mengaku orang beriman, tunjukkanlah dengan ketekunan berdoa, tekun membaca firman, rajin beribadah, melayani, dan jangan lupa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah bukti nyata kita orang beriman dan meneladani tokoh-tokoh yang tadi sudah kita pelajari yang sudah menunjukkan ujian iman mereka di hadapan Tuhan. Baik, sampai hari ini sampai saat ini penjelasan Ibu sampai di sana dulu ya. Nanti kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.